Di sebuah komplek ada seorang menantu yang berniat pindah dari rumah mertuanya. Loh, Winda, kamu ngapain toh ngeberesin barang-barang kamu semua? Kayak mau minggat aja. Ini loh Bu, aku niatnya memang kan mau pindah. Kemarin juga aku sudah bilang sama ibu. Loh, kamu beneran mau pindah dari sini? Emangnya kamu gak mau apa tinggal sama ibu? Bukannya ndak mau Bu, cuma aku kepengen gitu tinggal sendiri. Halah, bilang aja kali kalau kamu tuh nggak mau kan serumah sama mertua kamu sendiri. Astagfirullahaladzim, gak gitu Bu. Sebenarnya ya aku tuh pengen Bu terus tinggal sama ibu. Tapi jujur aku rasanya ndak kuat Bu mengingat kenangan-kenangan sama Mas Adam di rumah ini. Hal itu ngebuat aku makin hari makin kangen sama almarhum Mas Adam. Iya sih Bu, paham. Tapi kan kamu bisa gitu perlahan-lahan merelakan dan gak mengingat almarhum Adam terus. Nggak bisa Bu, kalau aku terus-terusan di sini, aku bakal keinget terus sama Mas Adam. Makanya deh, aku memutuskan untuk pindah aja dan tinggal sendiri. Waduh, ini kalau si Winda beneran pindah, nanti aku nggak bakal bisa mintain uangnya lagi. Apalagi kan sekarang dia udah dapat kerjaan yang gajinya besar. Bu, kok malah ngelamun toh? Iya, ibu tuh sedih lah kalau kamu tuh jadi pindah dari sini. Kalau nggak gini aja deh, kamu coba tinggal di sini beberapa hari lagi sambil kamu pikir-pikir apakah kamu beneran mau pindah atau enggak. Sebenarnya aku kasihan sih sama ibu, tapi jujur aku juga nggak tahan lama-lama tinggal di sini. Udahlah keinget almarhum Mas Adab, terus selalu dimanfaatin sama ibu. Ibu nih kayaknya sengaja apa-apa mintanya ke aku terus. Ya sudah deh Bu, aku bakal tinggal di sini beberapa hari lagi. Tapi kayaknya aku ndak bisa deh batalin kalau aku bakal pindah. Ya udah nggak apa-apa, asal kamu mau tinggal di sini beberapa hari lagi. Sore harinya Wiwin bertemu dengan seseorang di sebuah tanah miliknya. Maaf ya Bu Wiwin, sepertinya saya itu nggak bisa jadi beli tanah Bu Wiwin ini. Loh, kenapa nggak jadi Pak? Bukannya Bapak kemarin tuh kayak tertarik banget ya mau ngebeli tanah saya ini? Ya saya itu emang tertarik mau beli tanah ibu yang ini, tapi ya ibu itu ngasih harganya mahal banget. Saya itu nggak sanggup. Dan kebetulan juga anak saya yang bungsu itu memutuskan untuk nikah. Jadinya ya uangnya itu mau dipakai untuk biaya pernikahan anak saya dulu. Duh ya ampun Pak Imron, buang-buang waktu saya aja sih. Saya tuh capek tau nggak bolak-balik ketemu Pak Imron untuk nawarin tanah ini. Belum lagi Pak Imron yang sok-sokan mau ngeliat tanahnya seperti apa. Jadi kan saya harus bolak-balik nganterin. Oh namanya orang mau beli Bu, kan namanya pasti gitu. Ya tapi setidaknya ya Pak, Bapak itu kasih ganti rugi lah. Karena kan Bapak udah buang-buang waktu saya. Ya sudah, ini saya kasih uang sebagai ganti rugi. Duh Pak, ini mah kedikitan. Mana sepadan. Gak mau. Kasih lebihan dikit dong. Ini sudah banyak loh Bu. Emang ibu itu mau minta berapa banyak lagi? Banyak dari mananya sih Pak? Ini loh sedikit. Saya nggak mau tahu ya. Bapak harus tambahin biar bisa lebih banyak lagi. Aduh, emang susah ya berurusan sama ibu-ibu. Ini saya tambahin. Nah gitu dong. Ini baru banyak. Ya udah kalau gitu saya mau pulang dulu. Saat di jalan, Ya ampun Bu Dina. Bu Dina habis dari mana nih? Bu Wiwin. Ini loh Bu, saya habis belanja. Kalau Bu Wiwin sendiri habis dari mana Bu? Saya tuh habis dari ketemu sama orang Bu yang gak jadi beli tanah saya. Dia loh udah ngebuat saya kerepotan. Ujung-ujungnya gak jadi beli tanah saya. Duh, pasti rasanya gak enak banget ya Bu. Ya jelas lah Bu. Tapi ya gimana lagi, udah terlanjur. Saya juga gak bisa maksa-maksa buat dia jadi untuk beli tanah saya itu. Bener banget sih Bu. Tapi ngomong-ngomong, emang benar Bu, itu menantu ibu katanya mau pindah dan mau bangun rumah sendiri? Iya Bu, benar. Menantu saya emang niatnya mau pindah. Tapi dia nggak ada bilang sama saya tuh kalau mau bangun rumah. Iya Kak Bu, tadi pas saya ketemu sama menantu ibu, katanya menantu ibu kepengen gitu bisa bangun rumah sendiri dari hasil kerja kerasnya selama ini. Kurang ngajar banget sih. Bisa-bisanya loh, menantuku nggak bilang sama aku tentang hal penting kayak begitu. Malah bilang sama ibu-ibu gak jelas ini lagi. Bu, kok malah diem aja sambil nahan emosi gitu?
Ibu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok Bu, saya tuh cuma ngerasa kecewa aja gitu. Karena menantu saya nggak pernah bilang soal bangun rumah. Waduh, mungkin karena menantu ibu belum sempat kali mau bilang. Nggak mungkin lah Bu, nggak sempat mau bilang. Orang tiap hari aja ketemu di rumah. Kalau emang menantu saya tuh niat mau bilang, pasti dia udah bilang Bu dari awal. Ya juga sih. Duh, saya jadi merasa bersalah deh karena udah menceritakan hal itu sama Ibu Wiwit. Udah Bu Dina, nggak usah merasa bersalah gitu. Justru ya, saya mau berterima kasih karena Bu Dina sudah ngasih tahu kayak begitu. Jadinya kan saya bisa tahu kebenarannya. Nanti pas saya pulang mau saya tanyain supaya menantu saya itu bisa lebih terbuka sama saya. Masya Allah, saya salut deh sama Bu Wiwin yang nggak marah sama sekali. Ngapain marah Bu? Seharusnya ya kalau ada sesuatu kita introspeksi diri. Siapa tahu kan saya ada salah. Makanya menantu saya nggak terus terang dan nggak terbuka sama saya. Kalau gitu saya pulang dulu ya Bu Dina. Assalamualaikum. Iya Bu Wiwin, waalaikumsalam. Sesampainya di rumah, Assalamualaikum, Ibu pulang. Waalaikumsalam. Ibu sudah pulang. Gimana Bu tadi transaksi pembelian tanahnya? Lancar nggak? Nggak lancar sama sekali. Bahkan ya Pak Imron itu nggak jadi ngebeli tanah punya Ibu. Loh, memangnya kenapa Bu? Kok Pak Imron nggak jadi ngebeli tanah punya Ibu? Katanya sih Ibu ngejualnya terlalu mahal. Dan kebetulan juga dia tuh mau pakai uangnya untuk biaya pernikahan anak bungsunya. Walah, jadi begitu. Iya, tapi ngomong-ngomong, emangnya benar kamu mau bangun rumah sendiri? Ibu tadi dikasih tahu loh sama Bu Dina yang sempat ngobrol sama kamu. Iya Bu, bener banget. Maaf ya aku belum sempat ngomong. Dan sejujurnya aku tuh agak takut mau ngomong sama ibu. Aduh Winda, takut kenapa sih tinggal ngomong juga? Kalau kayak gini kan gak enak, ibu ngerasa kecewa. Karena ibu taunya dari orang lain, bukan dari kamu langsung. Aku bener-bener minta maaf ya Bu. Soalnya aku ngerasa ndak enak aja gitu kalau ngomong aku bakal bangun rumah. Udahlah Winda, gak usah pakai acara gak enak gitu. Tapi gimana kalau nanti kamu bangun rumah baru kamu itu di tanah punya ibu yang gak jadi dijual itu? Enggak deh Bu, itu kan tanah ibu. Masa iya aku ngebangun rumah di atas tanah ibu? Tanah ibu kan tanah kamu juga. Kamu loh menantu ibu. Ya anggap aja itu tanahnya ibu kasih buat kamu. Maksud ibu biar kamu tuh gak perlu beli-beli tanah lagi untuk bangun rumah. Jadi pengeluaran pembangunan rumah bisa lebih hemat. Iya juga sih, tapi emangnya ndak apa-apa Bu kalau tanahnya dikasih sama aku? Ya nggak apa-apa toh, kan kamu menantu ibu. Tapi untuk sementara surat tanahnya ibu pegang dulu ya. Nanti ketika rumah kamu udah jadi, baru deh surat tanahnya bakal ibu kasih ke kamu. Sekalian nanti diganti namanya. Wah, makasih banget ya Bu. Aku beruntung deh punya ibu mertua yang baik dan juga ndak pelit. Iya, sama-sama. Ibu juga beruntung kok punya menantu kayak kamu yang pekerja keras. Hehehe, nggak tahu aja sih Winda kalau aku sudah merencanakan sesuatu yang besar. tak lama setelah itu Winda pun kemudian membeli bahan-bahan bangunan untuk memulai membangun rumah. Bu Winda, semuanya bahan bangunan sudah saya selesaikan angkut ke sini ya. Semuanya aman, gak ada yang rusak Bu. Iya ya Pak Tio, saya juga sudah melihat secara langsung bahan bangunan yang sudah saya pesan. Gak ada yang rusak. Makasih loh Pak, nanti untuk pembayarannya langsung saya transfer aja ya. Ya Bu, sama-sama. Tapi ngomong-ngomong, Ibu sudah dapat para tukang untuk ngerjain pembangunan rumahnya belum? Belum nih Pak, saya lagi nyari-nyari. Soalnya jujur saya takut dapat tukang yang malesan dan juga gak becus kerjanya. Ya sih Bu, bener banget. Nyari tukang yang benar-benar kerja dan gak malesan itu ya sekarang susah. Tapi kebetulan Bu, saya itu punya kenalan seorang tukang yang dijamin kerjaannya itu gak males-malesan dan bagus. Ibu itu kalau mau tanya-tanya dulu boleh banget toh. Nanti saya kasih nomornya. Wah, mau Pak. Tapi itu rumah tukangnya jauh ndak Pak dari sini? Soalnya nanti kan bakal ribet kalau rumah tukangnya tuh jauh dari sini. Tenang aja Bu, tukang kenalan saya itu rumahnya itu gak jauh dari sini. Jadi ya masih bisa lah. Apalagi dia itu punya banyak temen tukang yang sama bagus kerjanya kayak dia. Kalau saran saya sih ibu itu harus cepat-cepat hubungin dia. Soalnya biasanya tuh banyak yang mau nyewa dia. Oh iya ini Bu nomor teleponnya. Iya Pak, sekali lagi terima kasih ya. Dan tenang aja, nanti abis ini bakal langsung saya hubungi. Ya Bu, kalau begitu saya permisi ya. Soalnya itu mau ngangkutin bahan-bahan bangunan pesanan orang lain. Iya Pak.
Nah, tak lama kemudian, Wih, ini semua bahan bangunannya udah sampai sini toh. Ibu, iya nih Bu, alhamdulillah barusan aja selesai semuanya diangkut di sini. Bagus lah. Tapi ngomong-ngomong, kamu udah nyewa tukang belum yang bakal ngebangun rumah kamu ini? Belum nih Bu, tapi ini aku dikasih nomor telepon salah satu tukang yang katanya bagus. Ya udah langsung telepon aja, nanti takutnya tukangnya udah disewa orang lagi. Tapi tetap nggak aktif Bu. Sudahlah, nanti sore atau nanti malam saja aku telepon lagi. Ya sudah. Winda, ngomong-ngomong, ibu lagi kepengen banget nih makan daging sapi. Kamu nggak mau apa ngasih uang buat ibu ngebeli daging sapi? Duh, mulai nih ibu, pasti mau minta uang sama aku. Nggak dikasih, ntar aku dibilang pelit. Aku kasih terus, besok pasti minta lagi. Winda, kamu tuh jangan malah diem aja. Udah buruan, ibu minta uang buat beli daging sapi. Sekalian buat ikut arisan ya, tambahin. Loh, bukannya pas itu ibu bilang ibu udah ndak ikut arisan ya? Kapan ibu bilang kayak begitu? Ibu loh tetap ikut arisan. Udahlah cepetan sini, kasih ibu uang untuk beli daging sekalian bayar arisan. Iya ya Bu, ini uangnya. pada malam harinya, Alhamdulillah, akhirnya diangkat juga ini teleponnya sama si tukang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, ini siapa ya? Perkenalkan Pak, nama saya Winda. Dan saya tuh dapat nomor Bapak dari Pak Tio, tukang angkut bahan bangunan. Walah, jadi dapat nomor saya itu dari Pak Tio. Jadi Bu Winda ini ada perlu apa sama saya? Saya tuh kepengen Pak nyawa Bapak untuk ngebangun rumah baru saya. Kira-kira bisa nggak ya Pak? Sama sekalian gitu, ajakin beberapa teman Bapak. Boleh. Kebetulan memang belum ada yang menyewa jasa tukang saya untuk bulan ini. Syukurlah, kalau begitu langsung saya kirim ya Pak. Besok alamatnya kita langsung diskusikan. Iya ya Bu Winda. Keesokan harinya setelah berdiskusi dengan Pak Tono dan juga para tukang yang lainnya, setelah itu rumah Bu Winda pun mulai dibangun. Wih, alhamdulillah. Akhirnya Winda, rumah kamu bisa dibangun juga. Iya Bu, alhamdulillah. Setelah kemarin sudah beli bahan-bahan terus diskusi juga sama seluruh tukangnya. Hari ini pembangunan rumahnya sudah bisa dimulai. Oh iya Bu, ngomong-ngomong ibu kan pasti tuh pernah bilang kalau ibu tuh ngasih tanah ini buat aku untuk dibangun rumah. Iya emangnya kenapa? Aku tuh cuma pengen gitu Bu mengonfirmasi. Dan boleh nggak kalau misalnya surat tanah dan pembalikan namanya itu sekarang aja? Biar nanti nggak nunggu rumahnya selesai dibangun. Ya nggak bisa gitulah. Dari awal kan ibu udah bilang ibu bakal ngasih surat tanahnya itu ketika rumah kamu udah selesai dibangun. Iya sih Bu, tapi kan nggak ada salahnya kalau dipercepat biar semuanya clear gitu. Ya memang nggak ada salahnya, tapi udah perjanjian dari awal. Nggak bisa lah asal-asal dipercepat segala. Pokoknya aku harus ngeyakinin si Winda nih supaya dia tetap percaya kalau aku bakal ngasih surat tanah pas rumahnya udah dibangun. Ya sudah deh Bu, kalau misalnya ndak boleh ndak apa-apa, aku juga ndak bakal maksa. Bukannya nggak boleh Win, tapi kan kita harus ngikutin perjanjian dari awal. Kamu tenang aja toh, jangan ragu gitu sama ibu. Ibu kan udah bilang tanah ini bakal ibu kasih ke kamu. Tapi surat dan pergantian namanya nanti nyusul setelah rumahnya selesai. Iya ya Bu. Beberapa hari kemudian rumah Winda pun sudah mulai selesai dibangun dan Winda sudah mulai tinggal di rumah tersebut. Terima kasih banyak ya Pak Tono dan juga para bapak-bapak tukang yang lain. Karena sudah membangun rumah saya menjadi sebagus ini, apalagi dengan waktu singkat. Ya Bu Winda, sama-sama, kami juga sangat senang Bu Winda itu bisa mau menyewa jasa tukang kami. Saya benar-benar beruntung deh bisa dapat bapak-bapak tukang yang kerjanya ndak malesan dan juga gercep. Oh iya, kalau gitu ini bapak-bapak uang bayarannya. Wah, terima kasih ya Bu Winda. Tapi kok ini banyak banget Bu? Iya Pak, itu tambahan dari saya, bonus. Karena saya benar-benar puas dengan kinerja bapak-bapak tukang semuanya. Padahal bayarannya sudah termasuk besar loh ini Bu. Emangnya Ibu itu nggak rugi kalau ngasih bonus? Enggak Pak, aman aja. Oh iya bapak-bapak semuanya mau ngopi dulu ndak? Nanti saya buatin. Gak usah Bu Winda, ini kami mau lanjut langsung ke tempat orang yang sudah sewa jasa tukang kami juga.
Wah, bapak-bapak semuanya sudah disewa lagi toh. Jasa jadi tukangnya. Bener-bener laris manis ya. Jasa pertukangan punya bapak-bapak sekalian. Iya Bu Winda. Alhamdulillah ya Bu, kalau begitu kami permisi dulu ya. Terima kasih loh atas bayaran yang banyak dan juga bonusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiba-tiba Winda dihampiri oleh ibu mertuanya. Winda, rumah kamu kan sekarang udah selesai. Jadi ibu minta kamu segera tinggalin ya rumah ini. Ibu ini apa-apaan sih? Kok tiba-tiba datang ngomong kayak begitu? Ini kan rumah aku, Bu. Kenapa harus aku tinggalin? Enak aja. Sekarang ya, ini udah menjadi milik ibu. Mau rumahnya kek, mau tanahnya kek. Loh, bukannya ibu udah ngasih tanah ini ke aku ya? Dan seharusnya kan sekarang ibu tuh ngasih surat tanah. Sekaligus ganti nama surat tanah itu. Hahaha, kamu nih mau aja sih dibohongin. Asal kamu tahu ya, ibu tuh nggak pernah yang namanya berniat ngasih kamu surat tanah. Apalagi sampai ganti nama surat tanah ini. Ibu tuh sengaja ngejebak kamu supaya kamu bangun rumah di tanah punya ibu. Supaya ibu bisa ngambil rumah baru kamu itu. Astagfirullahaladzim, ibu kok jahat banget sih. Bu, aku tuh udah keluar uang banyak loh Bu. Aku juga pakai uang hasil kerja kerasku selama ini untuk bangun rumah. Jadi aku mohon lah Bu, jangan diambil rumahnya. Bodo amat, ibu nggak peduli. Pokoknya rumah ini sudah menjadi milik ibu. Karena kan kamu bangunnya di atas tanah ibu. Jadi sekarang kamu ibu usir, pergi sana. Bu, aku mohon, jangan lakuin ini sama aku Bu. Susah banget sih disuruh pergi, ya ampun Winda. Pergi nggak? Oh, atau kamu mau ibu panggilin polisi supaya kamu ditangkap polisi? Jangan Bu, iya kalau gitu aku pergi. Winda pun dengan perasaan kecewa dan sedih meninggalkan rumahnya yang barusan saja selesai. Ia bangun sendiri dengan uang kerja kerasnya selama ini. Astagfirullahaladzim, aku benar-benar tidak nyangka deh. Ibu sudah merencanakan hal sejahat itu selama ini. Pantesan aja ketika di pertengahan pembangunan rumahku, aku tidak diboleh untuk minta surat tanah dan juga pergantian surat tanah itu. Duh, padahal aku udah ngerasa ada yang janggal. Tapi kenapa aku malah lanjutin sampai rumah itu selesai? Dan sekarang rumah itu diambil sama ibu. Aku juga udah diusir. Tiba-tiba Bu Winda dihampiri oleh Pak Tio. Bu Winda kenapa kok sedih banget kayak gitu? Lagi ada masalah kah Bu? Pak Tio, iya nih Pak, saya lagi ada masalah besar banget. Bapak tahu ndak, rumah yang selama ini saya bangun itu pakai hasil uang kerja keras saya diambil Pak sama ibu mertua saya. Astagfirullahaladzim, kok bisa Bu Winda? Iya Pak, karena tanah itu milik ibu mertua saya. Dia sengaja Pak bilang mau ngasih tanah itu untuk saya. Dan juga memberikan surat tanah dan pergantian nama surat tanah setelah saya selesai membangun rumah itu. Tapi pada akhirnya itu semua bohong dan juga cuma jebakan. Biar dia bisa menguasai rumah yang sudah saya bangun itu. Ya ampun, itu mah sudah termasuk tindak penipuan itu Bu namanya. Bener banget Pak, rasanya saya ingin sekali melaporkan ibu mertua saya itu ke kantor polisi. Tapi saya tidak punya bukti. Apalagi saya sudah terlanjur Pak membangun rumah di atas tanah yang masih sah milik ibu mertua saya. Kalau sudah seperti itu susah banget Bu untuk diurus. Iya Pak, maka dari itu. Tapi saya bakal mencoba mengikhlaskan dan mulai dari nol lagi. Sementara itu, Hahaha, akhirnya rumah ini menjadi milikku. Rencanaku dari awal berjalan dengan sangat lancar. Iya, sebenarnya aku agak kasihan sih sama si Winda. Dia udah keluar uang banyak untuk membangun rumah ini. Tapi ya salah dia sendiri dong, mau aja dikibulin. Mana rumah yang dia bangun ini mewah dan bagus banget lagi. Wih, ini kamarnya sampai lantai berapa sih? Kok tangganya tinggi banget? Udah kayak tangga-tangga di film drama deh. Duh, aku jadi kepengen deh naik ke lantai atas buat lihat-lihat. Duh, tapi kok ini tangganya kayak licin gitu ya? Astagfirullah. Assalamualaikum, permisi Bu Winda. Saya mau mengambil beberapa peralatan yang ketinggalan Bu. Duh, kok nggak ada orang ya? Astagfirullahaladzim, ini bukannya ibu mertuanya Bu Winda ya? Ya ampun, mana udah nggak sadarkan diri dan kepalanya berdarah lagi. Duh, jangan-jangan ini ibu mertuanya Bu Winda kepleset lagi dari tangga, terus jatuh. Apa langsung aku bawa aja ke rumah sakit aja ya? Tolong, saya sakit. Orangnya sadar.
Kepalaku sakit. Alhamdulillah ternyata ibu tuh masih sadar. Sebentar ya Bu, saya bawa ke rumah sakit. Ada Pak Tukang. Duh Pak, rasanya sakit banget. Sepertinya saya nggak kuat deh. Saya minta tolong ya Pak, sampaikan pesan saya sama menantu saya. Bilangin kalau saya tuh minta maaf sebesar-besarnya atas apa yang sudah saya lakukan sama dia. Dan suruh menantu saya Pak untuk datang lagi dan tinggal di rumah ini Pak. Saya benar-benar menyesal. Bu Wiwin, ya ampun. Ini Bu Wiwin kok nitip pesan kayak begitu sih? Bukannya emang ini rumahnya Bu Winda ya? Akhirnya Bu Wiwin pun tewas akibat terjatuh dari tangga. Untung saja ia sempat menitipkan pesan kepada Pak Tono untuk disampaikan kepada Bu Winda.